warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indra Wahyu Ardianto, NIM 16330003. Di sini saya akan membuat video promcast tentang kesehatan mental. Ini maaf di belakangnya, jangan dihiraukan. Yang penting ilmunya, anjay. Oke, buat kalian yang belum subscribe dulu, ditunggu 5 jam dari sekarang. Oke, pokok bahasan dari kesehatan mental ini adalah tentang depresi. Setiap orang tentu akan menemukan kesulitan dan cobaan hidup. Mungkin dia tidak merasakannya. Kadang rasa depresi diaplikasikannya atau dicurahkannya dalam beberapa bentuk, dan tidak jarang membawa mereka ke dalam pemikiran yang menyulitkan. Sebelumnya, apa sih depresi itu? Depresi adalah gangguan mood, yaitu kondisi emosional berkepanjangan yang mewarnai seluruh proses mental berpikir, berperasaan, dan berperilaku seseorang, dan kesulitan untuk berkomunikasi dengan orang lain, seolah ada penghalang yang tampak atau timbul tanpa alasan yang jelas. Lalu, apa sih penyebab depresi itu? Jadi yang pertama itu adalah faktor genetik. Seseorang yang dalam keluarganya diketahui menderita depresi berat memiliki resiko lebih besar menderita gangguan depresi daripada masyarakat pada umumnya. Yang kedua adalah faktor usia. Berbagai penelitian mengungkapkan bahwa golongan usia muda, yaitu remaja dan orang dewasa, lebih banyak terkena depresi. Hal ini dapat terjadi karena pada usia tersebut terdapat tahap-tahap serta tugas perkembangan yang penting, yaitu peralihan dari masa anak-anak ke masa remaja, remaja ke dewasa, masa sekolah ke masa kuliah atau bekerja, serta masa pubertas hingga ke pernikahan. Namun sekarang ini usia rata-rata penderita depresi semakin menurun, yang menunjukkan bahwa remaja dan anak-anak semakin banyak yang terkena depresi. Yang ketiga adalah gender. Wanita 2 kali lebih sering terdiagnosis menderita depresi daripada pria. Bukan berarti wanita lebih mudah terserang depresi. Bisa saja karena wanita lebih sering mengakui adanya depresi daripada pria. Yang keempat nih, gaya hidup. Banyak kebiasaan dan gaya hidup tidak sehat berdampak pada penyakit, misalnya penyakit jantung juga dapat memicu kecemasan dan depresi. Tingginya tingkat stres dan kecemasan digabung dengan makanan yang tidak sehat dan kebiasaan tidur serta tidak olahraga untuk jangka waktu yang lama dapat menjadi faktor beberapa orang yang mengalami depresi. Gaya hidup yang tidak sehat itu misalnya kurang tidur, kurang berolahraga, merokok, minum minuman keras, dan makan makanan yang tidak sehat. Bang, bakso 1 bang. Yang kelima, obat-obatan. Beberapa obat-obatan untuk pengobatan dapat menyebabkan depresi. Namun, bukan berarti obat tersebut menyebabkan depresi, dan menghentikan pengobatan dapat lebih berbahaya daripada depresi. Yang keenam ada obat-obatan terlarang. Pengonsumsi marijuana, ganja, heroin, putau, kokain, ekstasi, dan sabu-sabu juga berdampak pada penyebab depresi. Maka, jauhilah teman-temanmu yang memberikan dampak negatif kepada kalian, dan dekatilah teman kalian yang selalu bilang, "Mabar kuy, hayuk." Yang ketujuh adalah sinar matahari. Nah, kebanyakan dari kita merasa lebih baik di bawah sinar matahari daripada mendung. Tetapi, hal ini sangat berpengaruh pada beberapa individu. Mereka baik-baik saja ketika musim panas, tetapi menjadi depresi ketika musim dingin. Nah, sinar matahari juga berguna banget nih di masa pandemi sekarang, karena dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Sinar matahari yang baik, yakni pukul 8 pagi sampai pukul 10 pagi, karena dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan dapat memberikan kehangatan. Kalau di atas jam 12, bukan kehangatan yang didapat, tapi kepanasan. Nah, contoh gejala depresi adalah kehilangan energi, perubahan nafsu makan, gangguan tidur, menurunnya kemampuan berkonsentrasi, rasa tidak tenang, perasaan tidak berguna, bersalah, atau putus asa, pikiran untuk menyakiti diri sendiri. Bahkan, beberapa orang yang terjebak dalam kesedihan ataupun ketidakbahagiaan mengambil langkah berbahaya yang dapat merugikan dirinya sendiri, yaitu dengan tindakan bunuh diri. Pada zaman modern ini,
banyak manusia yang mengalami stres, kecemasan, dan kegelisahan. Sayangnya, masih saja ada orang yang berpikiran bahwa stres, depresi bukan benar-benar suatu penyakit. Padahal, dibandingkan AIDS yang menjadi momok saat ini, stres dan depresi jauh lebih bertanggung jawab terhadap banyak kematian, karena kedua hal tersebut merupakan sumber dari berbagai penyakit. Tips-tips mencegah depresi. Apa aja sih tips-tips untuk mencegah depresi? Yang pertama itu terbuka, dan jangan suka memendam masalah. Di dunia ini tidak ada orang yang luput dari masalah. Orang yang tidak mempunyai masalah cenderung tidak mempunyai pegangan. Sedikit sekali ada orang yang selalu bisa mengatasi masalahnya sendiri. Jadi, berbagilah kepada teman dekat ataupun keluarga kita sendiri. Yang kedua itu curhat dan sharing. Kalau masalah kita tidak bisa dipecahkan secara sendiri, lebih baik mengajak teman untuk sharing, atau siapapun orang yang kita percayai. Karena dengan begitu, siapa tahu kita bisa mendapat bantuan solusi untuk memecahkan masalah kita. Kalaupun enggak, paling tidak dengan berbagi cerita, perasaan jadi lebih enteng dan pikiran tidak stres. Kalau begini, jadi bisa mikirin solusi lagi kan? Toh kita juga makhluk sosial, pasti butuh bantuan orang lain. Yang ketiga itu, kerjakan banyak hal. Saat waktu senggang dan masih muda, banyak cara untuk menghilangkan beban perasaan. Selain olahraga, membaca buku, menonton dan istirahat adalah penting artinya dalam hidup. Salah, maksudnya penting dalam hidup. Yang keempat itu, mencoba yang belum pernah. Bukan berarti coba-coba sesuatu ya, yang mengundang resiko, akan tetapi menguji nyali diri untuk melakukan tantangan yang dapat mensupport diri. Oke, itu saja video edukasi kesehatan mental dari saya. Semoga kita sama-sama tahu apa sih itu kesehatan mental, penyebabnya dan cara pencegahannya dan pengobatannya. Semoga kita sama-sama tahu lebih peduli lagi dengan kesehatan mental kita, karena percuma kalau sehat fisik aja cuma mental kita nggak sehat. Nah, itu kurang lebihnya mohon maaf dari video saya. Kalau ada salah pengucapan tolong dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.